motor berdua, cewek sama cowok gitu, cowoknya ngadep depan, ceweknya ngadep belakang. Lah, ini naik apa? Naik motor. Tapi kalau misalnya nih, kan kita udah puasa. Ini misal ya. Ini mah bener ya. Misalnya bener nih. Itu misalnya bener banget. Saya pengen begitu. Ya kan lu bilang misal. Ya, gitu maksudnya itu mah paribahasanya doang gitu. Pengungkap ini ya Pak Ustadz. Gua kebawa nih sama lu jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita masih dikasih sehat, masih bisa ketemu, masih bareng saya Wendy Cagur, ada Ustadz Amrullah dan juga ada Ibu Marni. Bukan Bapak. Kalaupun Marni Bapak gitu. Bapak Marni. Ini udah Ibu, belakangnya Marni. Salah. Lah iya kan Marni pasti ibu dong. Iya sih. Kan ibunya Marni kan. Oh, ibunya Marni. Ibunya Marni bukan namanya? Ibunya siapa? Ibu Anda. Bukan, Murni. Susu dong Anda. Iya. Iya, saya udah pengejek ya. Pengejek. Oh, suka ngatain orang berarti. Bukan ngejekin begitu, bukan. Maksudnya nyambut tamu datang, itu namanya pengejek. Oh. Gitu, iya. Berapa hari? Ya, maksudnya sehari berapa kali read gitu? Lah emang ngapain puing? Kepuing. Bukan kulipanggul puing, Oh, bukan. Ini mah kalau ada acara gitu yang nyambut gitu. Kirain yang online gitu, yang bajunya hijau. Bukan itu apa? Ojek. Bukan ojek itu. Beda. Ustadz sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Baru ngomongin sarung malah udah dapet sekarang. Keren. Iya, pantas orang musola sarung pada kemana? Iya. Ini soal sejadah bisa jadi. Oh. Iya. Ini sarung cap gajah mangga ya? Bukan. Kolab, mereka kolab. Iya, benar-benar. Iya. Duduknya emang hilang. Udah capek dia keram, udah gajah duduk mulu. Nah, sekarang kita mau ngobrolin masalah ngabuburit nih, Pak Ustadz. Ya kan? Ini masuknya kan kayaknya budaya ya yang ada di Indonesia. Nggak tahu di negara lain ada apa enggak gitu. Sama seperti ngebangunin sahur. Iya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba cari tahu sebenarnya ngabuburit itu katanya berasal dari bahasa Sunda yang artinya itu ngalantung, ngadagoan, burit atau bersantai sambil nunggu waktu sore. Oh, bener Gitu. berarti yang kemarin kita bahas soal suling. Maksudnya? Itu kan ada liriknya sebenarnya itu. Maksudnya gimana? Ngabu burit. Nah, Pak Ustadz. Ya, ini dulu dong, tapi ini dulu. Ini baru Pak Ustadz, bener nggak Pak Ustadz? Begitu. Itu kita mau jelasin dulu. Iya, gitu maksudnya. Oh gitu. Iya. Oh kalau di Sunda ya. Iya. Iya. Ustadz, ini kita ngomongin ngabuburit nih. Ini sebenarnya kalau sepengetahuan Pak Ustadz, ini emang udah budaya yang diadaptasi atau memang sebenarnya di tempat lain ada dan bahkan mungkin di Islam dianjurkan untuk melakukan kegiatan ngabuburit. Walaupun banyak ya kegiatannya, kita akan bahas nanti kegiatannya apa aja di ngabuburit gitu. Ada yang bagus, ada yang enggak, ada gitu kita bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Empo pemburu takjil bonceng 3 yang berbahaya. Berbahagia, bukan berbahaya dong. Bonceng 3 kan. Iya, Tapi bonceng 3 berbahaya. Bener sih. Bener iya. Kan kita melihat kondisi Abang Empo ya. Kan begitu. Iya benar Ustaz. Terkait ngabuburit dan fenomena yang terjadi di Indonesia. Yang ini mungkin sudah menjadi tradisi di kalangan, tentunya di lingkungan kita terutama. Ngabuburit itu pada dasarnya konsep dan esensi yang ada di dalam ngabuburit itu, Islam tidak melarang selama memang kegiatan ngabuburit ini tuh sesuai dengan kaidah-kaidah dari anjuran Nabi kita, begitu Pak Wendy. Misal yang kita tahu itu kan kebanyakan ngabuburit kita kan
meluangkan waktu jalan-jalan sore sambil nunggu-nunggu maghrib gitu. Sambil ngeteh gitu ya. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu habis maghribnya boleh. Maksudnya Iya, begitu. Nah itu kan nggak sesuai kaidah tuh. Kalau Betul kan? kalau gitu tuh. Kayak ngerti bercanda nih orang. Ini kita lagi bercanda. Orang juga tahu. Ya masa jalan-jalan mau Masa maghrib ngeteh ya? ngeteh. Nggak boleh, harusnya. Makan lupis. Itu lebih parah. nyobain ngunyahnya. nyobain takjilnya. Nggak boleh. Iya, bener. Kalau nyari Iya. es tehnya boleh kali sambil ngabuburit. Tapi kan kalau misalkan kita Iya. kayak nyari makan makanan Iya, gitu, takjil gitu, takjil. berburu takjil gitu kan, kemungkinan emosi bisa antara begitu nyampe ternyata Habis. habis. Iya. Terus ngantri panjang Ngantri, kagak pada ngantri. sabar. Misalkan kita niatnya mau nyari takjil Iya. bukaan nih, terus misalkan Ngantri. Inyong nih naik motor sama bini Nabila naik motor set ngeliat orang rame ngantri set begitu giliran Inyong. Iya. Begitu nyampe giliran Inyong di depannya, Inyongnya kesel. Kenapa? Iya. Karena ternyata ngantrinya di material nih. Ngapain orang ngantri di material? Emang mau beli semen buat lebaran. Ya kan udah. Lah ya lu Ini salah macet. lihat. Ya lu salah lihat berarti. Karena ini jadi emosi Iya, tuh. iya. Ya maksudnya bisa rebutan. Iya. Bisa rebutan. Ya dong, di tempat takjil bisa rebutan. Bisa. Terus misalkan bagi dong, ibaratnya sisain. Iya, dong, kadang ada yang ngeborong. Nah kayak gitu kan bisa Memancing akhirnya emosi. memancing emosi juga gitu. Di dalam ajaran Islam sendiri sebenarnya kalau kita niatkan dengan baik kan semua diawali dengan niat nih. Kadang fenomena yang terjadi ketika pelaksanaan misalnya sedang ngabuburit itu kan ada hal-hal yang tidak kita inginkan berbeda dengan apa yang kita niatkan di awal. Misalnya berangkat kita udah niat bener nih dengan niatan kita membeli takjil, Ya. kan membeli takjil untuk berbuka, ngasih makan ngasih orang berbuka puasa. Ya, ya. Itu kan dalam pahalanya aja itu kan sudah hitungan niatnya itu dia berbeda nih. Berarti seperti anjuran Nabi memberi makan orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti yang berpuasa. Nah, dalam konsep itu dengan niatan kita mencari ngabuburitnya itu dibolehkan. Tapi apakah kemadorotannya itu lebih banyak atau lebih baik? Sementara yang kita niatkan itu ngabuburitnya itu kan ingin membeli bukaannya. Sedangkan dari membeli bukaannya aja itu kita kan konsepnya sudah sudah bersedekah. Ya. Kan membeli dagangan orang selama bulan puasa itu kan kita niatinnya itu jangan niat beli doang kalau bisa tuh. Niatinnya sekalian sedekah karena ingin membeli barang dagangan dia kan iya, gitu. bener. Kan jadi pahala lagi tuh. Ya. Pahalanya double tuh. Udah belinya buat kita kasih ke orang Dari niat, berbuka. ya dapat dari niat tuh udah dihitung pahalanya tuh. Iya. Tapi kalau misalkan tadi Ustadz ngomong misalkan gitu, kalau ketika kita menyediakan makanan atau minuman berbuka buat orang yang berpuasa, Betul. pahalanya sama seperti kita berpuasa. Iya. Berarti nggak perlu puasa dong. Oh, ini. Nah, itu yang dimaksud begitu gimana, Pak Ustadz? Nah, Ini saya cuma nyampein pertanyaan tolol dari Emang dari, semalam saya udah WA tanya begitu ya? kan gua nggak ngomong lo, gua kan cuma gini doang tangan gua gitu. Siapalah gitu. Ya kali yang ada bertanya juga orang yang gitu. pengen nanya Iya. begitu ya. karena kan gini konsepnya itu kan kaitannya kan fadhailul amal, menambah amal, makanya kenapa Nabi itu mengatakan kalau kamu memberikan makan orang yang berpuasa, pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Maksudnya itu Nabi ini ngajarin nih. Ini lu aja nih udah puasa di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Ya, Ditambah lagi kalau lu ngasih makan kan ya. berarti pahala lu double. Nah, kadang disalahartikan. Ya udah dah. Saya kalau begitu caranya mendingan gua nggak puasa, mending ngasih makan aja. Tapi itu kan tidak menggugurkan kewajiban dia dalam puasanya sebagai seorang muslimnya, tetap dosanya dia dapat. Tapi gitu. kalau misalnya nih, kan kita udah puasa. Ya. Saya puasa, terus saya beli takjil buat orang lain. Ini misal ya. Ini mah bener ya. Misalnya bener nih. Itu Bener misalnya banget. Saya pengen begitu. Ya kan lu bilang misal. Ya, gini Ya, dah. ya. Saya pengen nanya begini, Pak Ustadz. Ya. Kalau tadi Pak Ustadz bilang kita ngasih takjil gitu Ya. buat orang yang puasa gitu, terus dapat pahala. Ya. Berarti nggak nutup kemungkinan orang maaf gitu ya non muslim, misalnya dia punya rasa pengen berbagi, Ya. belum puasa, dia dapat pahala itu ya?
kan begini nih, konsep untuk puasanya itu sendiri adalah kewajiban untuk umat Islam. Ya kan? Puasanya. Terkait dengan bagaimana non muslim yang ingin sama-sama berbagi kepada kita yang muslim dalam dalam rangka ini kita sedang beribadah bulan puasa ini. Kita ya nggak boleh menolak. Di dengan catatan bahwa apa-apa yang dia berikan itu kepada kita untuk melaksanakan berbuka puasa atau dan lain sebagainya gitu, makanan lainnya dengan aturan-aturan yang dibenarkan dan diajarkan oleh Islam gitu. Artinya makanannya memang makanan yang halal, yang bisa dikonsumsi gitu. Begitu. Betul. Ya. Tradisi si ngabuburit inilah, kalau ngabuburit kan istilah Indonesia ya. Tradisi ini sebenarnya ada gak di zaman dulu, Pak Ustadz? Kalau ngabuburit itu balik lagi kan ini kan tradisi yang ada di Indonesia sebenarnya. Cuma ada di Indonesia. Iya, di Indonesia ini kan ngabuburit itu, tapi kalau di di luar-luar di seperti di yang kita tahu udah Mekah, Madinah itu kan ngabuburit itu semuanya langsung ke ke Masjidil Haram. Udah disediain tuh semua untuk melakukan buka puasa bersama. Gitu dijadiin satu tempat di Masjidil Haram itu. Pada ngumpul di situ. Iya. Udah standby di depan makanan minuman begitu ya. Betul. Iya. Terus mungkin mereka tadarusan atau apa gitu kali ya. Mungkin di Mekah itu nggak ada pedagang kaki lima ya? Ada ya? Tahu sebelum ke Mekah. Di sini juga nggak ada, maksimal 2. Saya nggak ngelihat kaki 5. Bukan peribahasanya, itu mah peribahasa pedagang kaki 5 yang masuknya yang di jalanan gitu, asongan tuh. Itu sampai ada dibilang pedagang kaki 5 gimana, Nyong? Kok bisa dibilang pedagang kaki 5? Karena yang dagang banyak kadang. Enggak kan ya, kalau banyak lebih dari 5 dong. Harusnya pedagang. Kadang kan dia nggak diri, kadang juga ada yang sila jadi nggak kelihatan. Oh ya dia begitu ya, Ustaz. Jadi saya bingung, Ustaz. Jadi pedagang kaki lima panjang. Ya maksudnya itu paribahasanya doang gitu. Pengungkap ini ya Pak Ustaz. Gua kebawa deh sama lo jadinya. Oh berarti emang budaya itu cuma ada di Indonesia. Kira-kira apa ya amalan-amalan yang bisa dilakukan sama teman-teman kita mungkin yang lagi nonton nih untuk ngisi ngabuburitnya tuh oke. Ya jadi kan sebenarnya ngabuburit itu sendiri kan dalam istilahnya tadi itu menunggu waktu sore. Padahal kan amalan-amalan yang menunggu waktu berbuka puasa itu kan banyak. Seperti apa gitu. Seperti misalnya kan kita bisa melakukan zikir, membaca Quran. Maksudnya intinya gitu. Meningkatkan yang mana ibadah-ibadah yang meningkatkan keimanan kita. Salah satunya itu. Tapi pun kita kan orang Indonesia sambil menunggu waktu berbuka kan pengennya tuh jalan-jalan sore merasakan angin-angin segar berikut air-airnya misalnya. Iya bisa jadi lagi hujan ada angin-anginnya gitu kali ya Ustaz. Ntar begituin saya ya Ustaz ya. Ya misalnya dia emang pengennya senang gitu ya. Iya, yang penting satu, kita yang pertama ketika ingin ngabuburit kita niatkan dalam hati itu benar-benar ingin melakukan suatu aktivitas kebaikan positif gitu. Iya, positif dong, pasti ingin maksudnya memberi makan teman kita yang berbuka dan segala macam. Yang kedua dengan niatan kita ingin sedekah. Satu tuh. Karena dengan niat itu kita bakalan dengan sendiri itu mengurangi nih hal-hal yang sepertinya ini bakalan menjadi sia-sia nih kalau kita lakuin di tempat takjil tersebut. Karena kebanyakan kita nih sebenarnya orang-orang yang pemburu takjil ini kan melihat sesuatu yang tempat takjilnya ramai itu pasti udah mulai kepo nih. Nah kadang itu yang sebaiknya sebenarnya kita hindari. Kalaupun memang takjil yang kita cari ada di situ nggak ada lagi tempat lain, lebih baik datang lebih awal. Karena kan banyak yang harus misalkan 3 bulan sebelumnya. Bisa. Bulan puasa lagi dia belum dagang itu kali. Udah mesen sama yang takjil. Iya kali PO. Kejauhan 3 bulan Bostad jangan diyain sama Bostad. 3 bulan. Ya kan PO sistemnya. Takutnya kenal emang yang punya takjil kan kita nggak tahu. Lah apalagi kalau udah kenal ngapain dari 3 bulan. Sehari aja. Dari puasa pertama udah mesen. Ke rumahnya lah ngapain 3 bulan.
kesimpulan. Emosi Pak Ustadz. Bukan, ya. nggak boleh. Nggak boleh. Tahan. Ya, terus Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz? Intinya gini, Islam tidak melarang, Ya. tidak menganjurkan dan tidak mengharamkan kaitan dengan Kegiatan pelaksanaan ngabuburit. kegiatan ngabuburit ini selama ngabuburit yang kita lakukan ini sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi gitu. Jangan Kalau melenceng. perginya sama pasangan bukan sama keluarga Bener. gimana tuh? Naik motor. Ya. Apalagi kalau masih pacaran, Pak. Hah? Ya misalnya pacaran belum suami istri gimana? Iya, Iya. misalkan nih naik motor berdua cewek sama cowok gitu, cowoknya ngadep depan, ceweknya ngadep belakang. Lah, ini naik apa? Naik motor. Susah niat. Ya kan? Lalu sonoan. Lah kagak, bukan. Gimana? Posisinya Iya, di belakang, bukan di Ya. depan. Kalau depan Oh, kan begini, pundak ketemu pundak. Iya, pundak ketemu pundak. Kalau gitu mah jatuhnya gancet kalau begini mah. Ini pundak ketemu pundak. Ya kan bawa Bawa motor. sama bawa Tajil. takjilnya. Oh, dia Mungkin- berarti cewek madep belakang gini. Naik unta kayaknya. Unta mah mendingan miring duduknya. Ya, iya, cewek bisa Ya kan? naik Iya. unta. Iya, bukan naik unta, Pak Ustadz. Aneh di Indonesia Iya, ada naik unta. kagak ada unta mas ini. Iya, Ada malah apa? muternya di kebun binatang doang. Iya. Kagak dapet Nggak kita ada takjil. niat. Nggak ada niat. Nah, itu sama pasangan misalkan Iya, yang belum Terjadi itu banyak. Pak Ustadz. belum halal lah ibaratnya Iya. gitu. Ya kan gini, kita melihat dari jalan bersama pasangannya aja nih yang bukan muhrim, kita lihat Ya, yang bukan bukan muhrim. muhrim, Ya. ya. bukan Kita muhrim. jangan bicara puasanya dulu nih Iya. ya. Iya. Kalau kita jalan yang bukan muhrimnya aja, itu kan udah kita termasuk mendekati zina. Kan nggak boleh. Itunya aja nih. Kita belum masuk Puasanya. kita belum masuk puasanya nih ya. Kita belum masuk puasanya. Nah, terlepas niatnya kita nyari ngabuburit dengan niatan baik, ingin memberikan mencari berbukaan, Ya. kebaikannya itu tetap dicatat Pak Wendy. Oke. Intinya kebaikannya kita lihat kebaikannya Ya. itu tetap dicatat. Ketika pelaksanaannya dia jalan sama pasangannya atau kasarnya nih pacarnya itu udah selama belum melakukan ya, Ya. belum dicatat nih. Kalau udah melakukan mau lah Iya. pahalanya akan berkurang, bisa jadi habis. Nah, Belum sampai tempat takjil. itu. Iya. Makanya apalagi kalau perjalanannya jauh sengaja diputer-puterin dulu. Nah. gitu. Kalau misalkan berangkatnya barengan, Ya. tapi beda motor. Nah, iya gimana Pak Ustadz? Ha-ha. Kan enggak bersentuhan juga kagak. Misalkan nih cowoknya ke sono, ceweknya ke sono. Itu nggak bareng, misah. Emang dia memisah. Emang ketemu doang di jalan. Mau kemana ke sono? Iya dah, dah. Nggak bareng namanya kalau begitu Iya makanya mah. kan gue bilang, tapi kan maksudnya nggak satu motor misalkan, Iya. itu kan lumayan menghindari tuh Pak Ustadz. Iya. Kan begini, selama kita tidak mendekati hal-hal yang berbau-bau Zina. zina itu tetap konsepnya itu ada niatan pacarannya nih. Kan gitu. Niatan pacarannya. Kalau dia sampai melakukan pacarannya di tempat pas saat ngabuburit Iya. beda motor nih. Kalau beda motor, insya Allah itu bisa terjaga tuh Pak Wendy. Iya. Apalagi biasanya kan bareng-bareng nih. Nah. Bareng-bareng nih ya. Iya, iya. Insya Allah terjaga tuh. Cuma yang jadi permasalahannya pas turun, mendingan nggak usah udah. Iya sih bisa takutnya begini Pak Wendy. Dia emang misah jalan kan set, tapi ngumpul di satu tempat gitu. Iya, walaupun sebenarnya pengen ngakalin sebenarnya nih jalan kalau Iya. pacaran kalau boncengan kan itu mendekati Iya, zina. iya. Terus Iya dia akhirnya bisa. pakai motor berdua kan. Iya, iya. Ya tetap turunnya bareng-bareng ke tempat yang sama, Iya. ketemu lagi aja. Nah, kan? itu gimana Pak Ustadz? Ya jangan, udah mendingan. Tapi misalnya tetap nih, mengurangi. naik motor beda. Ya. Pas turun di tujuan yang beda juga gimana Pak Ustadz? Nyasar tuh yang atur Iya. tuh. Bukan. Itu mah yang ini nyari takjil beda, ini nyari takjil beda. Itu mah orang. Ya nggak apa-apa berarti kan nggak ketemu Yang- namanya. Ya, Ya, ini kan tadi pembahasannya yang pacaran. Iya, 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 iya. Kalau Pacaran. tadi kalau ke pembahasan gue kan masih pacaran. Iya. Kalau lu nyari takjil satu di sini, satu Iya. di sini, jatuhnya mah mereka berdua reseller. Gila. Di satu nyari takjil, di satu nyari takjil ini. Berarti gimana masih sih? bisa kita Iya. hindarin gitu-gitu ya. Betul. Hindari, Kadang hindari. kita beli takjil kan pedagang gua kadang pinter ngakalin orang biar beli. Kasih yang dagang yang cakep tuh. Nah, Itu gimana Pak Ustadz? itu gimana tuh Ustaz? Padahal niat kita pengen beli, tapi lantaran dia cakep lah jadi bebayang kita. Kalau bicara Itu balik lagi ke kita ya Ustaz ya? Nah itu kalau di perdagangannya mah itu ya silakan hak dia, Iya. maksudnya Iya. untuk mencari customer kan, Iya. pelanggan. Kalau bicara diri kita sendirinya untuk menarik, nah yang menarik kita belinya itu pedagangnya apa jualannya, itu kita harus Nah. cari tahu itu dulu dong. Nih maaf nih bukan Iya, iya, ngajarin, iya, gue iya, manyong iya, ya. iya, Ya maksudnya gimana, gue Pak? juga sering berburu takjil Iya, gitu. iya, Ini pasti, ada cewek biasa gitu. Iya. Iya. Ada cewek biasa
Gue mah biasa aja. Gue tetap belanja. Ada cewek cantik yang dagangin, gue juga biasa aja, maksudnya nggak kaget gitu. Kecuali begitu gue datang, gue mau beli kolak yang jagain misalkan Thanos, nah gue kaget tuh. Ya. Selamat berbuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.